Kali ini di sesi yang ketiga. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Kurang lebih ada 30 lebih peserta yang bergabung. Sorry, 17, masih 17. Sambil menunggu yang lain, nanti mungkin bisa kita berbicara-bicara dulu apa saja sih yang mau kita bahas di sore hari ini. Di sesi yang pertama tadi, pesertanya adalah para pendaftar HKI yang sudah difasilitasi atau yang tengah difasilitasi. Kurang lebih ada 400 member Patra Komala yang meregistrasikan brand mereka untuk bisa difasilitasi HKI-nya. Tetapi di tahun ini fasilitasi sudah bertambah dari tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi tidak sebanyak 400. Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan yang akan dikurasi terlebih dahulu oleh para konsultan di bidang HKI tersebut sehingga bisa terfasilitasi sebanyak 150 hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para pelaku kreatif khususnya di Kota Bandung. Di sesi yang kedua di tahun 2019 sebetulnya proses HKI ini sudah difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bidang ekonomi kreatif. Tetapi ada beberapa proses yang ternyata juga masih diketahui oleh para pelaku kreatif bahwasanya untuk membuat HKI itu tidak ada proses yang kilat. Katanya juga ada isu bahwa jangan melalui dinas karena relatif lama dibandingkan dengan melalui private sector yang mereka juga memiliki izin untuk bisa menjadi konsultan HKI. Kenapa? Karena untuk mengambil sertifikat HKI-nya itu memang harus diwakili oleh konsultan terkait. Tetapi ternyata di yang pernyataan tersebut salah. Hoax ternyata. Siapapun juga prosesnya, mau itu brand besar maupun brand kecil, itu harus melalui proses dikonfirmasi dulu oleh pelaku yang memang bertugas dalam hal ini adalah Jen HKI itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini memang sangat diharapkan agar bisa menjadi informasi apa yang harus dilakukan kemudian pada saat memang pendaftarannya masih dalam proses, misalnya seperti itu. Atau memang sertifikatnya sudah terbit dan mau diambil. Nah, itu ada beberapa tadi informasi yang juga disampaikan di sesi yang kedua, itu khusus untuk para pelaku kreatif yang memang sudah mendaftarkan HKI-nya di tahun 2019. Nah, pada saat kali ini di sesi yang ketiga ternyata sudah ada beberapa member Patra Komala juga yang memang sudah mendaftarkan diri di tahun 2020. Nah, di sore hari ini yang ketiga ini kita kumpulkan untuk juga kita membahas satu acara yang penting di tanggal 11 bulan 11 nanti. Itu ada kolasme atau kolase turisme yang biasanya diselenggarakan setiap bulan September di Hari Pariwisata Sedunia. Tetapi karena satu dan lain hal kita harus mundurkan, dan temanya pada tahun ini adalah lokal label, yang artinya lokal label ini akan menjadi movement bersama para pelaku kreatif untuk bisa mengedepankan hak kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak bisa ditunggu-tunggu atau dinanti-nantikan, tetapi harus dikejar dari awal proses terbentuknya. Tadi juga sempat didiskusikan, apabila kami belum memiliki produknya, baru memiliki brandnya saja, apakah bisa diproses? Bisa, katanya, daripada nanti brandnya diambil atau diakuisisi oleh orang lain. Bahkan ada hak prioritas yang dimiliki oleh siapapun pelaku HKI yang sudah terbit sertifikatnya, itu selama 6 bulan itu ada hak prioritas bagi para pelaku yang memang mau go internasional dengan brandnya, karena brand HKI ini berlaku berdasarkan wilayah kenegaraan di mana HKI itu diterbitkan. Misalnya di Indonesia ya hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi kalau di luar negeri tergantung negaranya yang mana. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa difasilitasi oleh konsultan terkait yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, khususnya di sini adalah subsektor ekonomi, bidang ekonomi kreatif. Nah, pada hari ini seperti yang saya sampaikan, akan ada sosialisasi terkait event terkait di tanggal 11 bulan 11, yaitu Local Label atau IPR Festival. IPR itu adalah Intellectual Property Right Festivals. Ini dari member-member yang sudah mendaftar di Patra Kumala, diprioritaskanlah para pelaku kreatif yang memang sudah menaruh concern atau perhatian terhadap HKI-nya. Meskipun belum memiliki tetapi sudah berproses ataupun baru mengajukan. Ini akan menjadi prioritas utama bagi siapapun yang sudah mendaftar Patra Komala. Tetapi sangat disayangkan banyak sekali member Patra Komala yang menurut data 2.000 lebih, mereka tidak aktif menggunakan website terkait.
Padahal website ini sangat bermanfaat untuk siapapun juga pelaku kreatif khusus di Kota Bandung. Bahkan di situ sudah dipisahkan juga apakah Anda pelaku kreatif, apakah Anda yang memang bergerak di bisnis kreatif. Artinya ada yang membedakan ketika pelaku kreatif terkait sama orangnya atau pelaku kreatif tersebut. Kalau bisnis belum tentu orang terkait, tetapi memang usaha-usaha, badan usaha tertentu, PT, CV, koperasi, apapun itu yang memang memfasilitasi pelaku kreatif sebagai bisnis utamanya. Di Patra Komal ini juga sudah dipisahkan antara pelaku akademisi, pebisnis, apakah komunitas, apakah media, dan apakah memang dari government atau dari pemerintah. Nanti secara detailnya bisa dilihat update dari patrakomala.id tepatnya alamatnya, itu seperti apa sih? Nah, itu nanti akan ditampilkan juga dari konsultan yang memang mengerjakan aplikasi ini secara sepenuh hati. Kenapa? Karena di tahun ini website Patra Komala itu menjadi 100 besar inovasi ekonomi kreatif. 100 besar dari inovasi-inovasi yang diperlombakan sebanyak 3.000 proposal dan Patra Komala masuk 100 besar. Tetapi sayang sekali karena Patra Komala ini belum sepenuhnya di launching aplikasinya sehingga belum dipublikasikan kepada pasar kreatif sehingga keberadaan Patra Komal ini banyak yang masih belum tahu atau terlibat, terutama para pelaku kreatifnya. Apa saja yang ada di website Patra Komala nanti bisa dijelaskan. Yang menarik adalah pada saat ini Disbudpar sudah memiliki aplikasi Patra Komala. Bagi siapapun yang belum mendownloadnya, silahkan mendownloadnya. Kenapa? Karena aplikasi tersebut akan disosialisasikan, akan dipromosikan kepada pasar kreatifnya. Berbeda dengan website itu lebih ke dashboard pengelolaan, profiling, pentahelix yang tadi saya sebutkan, ada pemerintah sampai dengan akademisi, tetapi di aplikasi ini justru para pasar kreatifnya yang akan dilibatkan. Artinya siapapun yang mendownload aplikasi ini itu bisa ngobrol langsung sama pelaku kreatifnya, bahkan bisa datang ke tempatnya. Karena Patra Komala ini menjadi guide nanti pada saat banyak turis, wisatawan, ataupun pebisnis yang datang di Kota Bandung untuk mencari pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung. Nah, ini menarik. Apabila Anda terdaftar di dalam website, secara otomatis akan terupdate di aplikasi tersebut. Nah, sayangnya sekarang masih banyak member Patra Komala yang belum mengupdate profilnya. Sekali lagi, Patra Komala ini bukan marketplace karena mereka tidak bisa atau tidak memiliki regulasi sebagai marketplace. Marketplace Anda masih tetap bisa menggunakan marketplace yang sudah ada atau bahkan Anda memiliki website sendiri sebagai marketplace produk-produk Anda. Itu bisa disinkronisasi dengan Patra Komala. Ini menarik. Mengapa? Karena khusus hanya untuk orang-orang yang ada di Bandung saja. Berikutnya, di aplikasi ini juga bisa mengarahkan para wisatawan atau bahkan para pebisnis di bidang kreatif itu untuk datang kepada workshop Anda. Tetapi ya itu dia, masih banyak yang belum mengupdate status atau tempatnya apabila berubah bisnis atau berubah tempat misalnya. Nah, ini banyak informasi-informasi di Patra Komala yang masih belum diupdate oleh para pelaku kreatif. Oleh karena itu di sore hari ini saya meminta dengan sangat peran serta dari para member Patra Komala untuk segera mengupdate profilnya. Bagaimana cara mengupdate-nya? Sudah ada Kang Burhan di sini. Selamat sore Kang Burhan. Selamat sore Kang Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Burhan, website Patra Komala sudah di-launching di tahun ini, tetapi masih banyak member-member yang sudah mendaftar, tetapi ada yang lupa login karena jarang menggunakan, kemudian ada juga yang lupa password, pasti passwordnya seperti apa. Nanti mungkin bisa dikasih tahu Kang Burhan, termasuk apa sih perbedaannya dari yang dulu sama dengan yang sekarang ketika website ini sudah di-launching kepada publik. Silakan Kang Burhan, bisa diceritakan. Baik, terima kasih Kang Mek. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Sebelumnya mungkin apabila beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan Safari HKI sebelumnya sudah cukup familiar dengan website Patra Komala. Nah, untuk URL-nya itu bisa diakses di patrakomala.id. Nah, ini akan langsung meredirect ke website dari Patra Komala ya, di URL patrakomala.disbudpar.bandung.go.id. Nah, di sini mungkin kalau sebelumnya tampilannya di aplikasi atau di website tahun sebelumnya itu langsung meredirect ke halaman
kreatif belt, tidak ada pemisahan role sebagai pengunjung ataupun sebagai investor dan pelaku usaha ataupun juga sebagai pemerintah. Nah, di tahun sekarang kita coba untuk pisahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, di mana sebagai pengunjung itu nantinya kita akan targetkan sebagai market, di mana orang atau individu tertentu yang tidak ada urusannya untuk melakukan updating data atau hanya ingin melihat tenan-tenan atau pelaku usaha yang ada di Kota Bandung, ini bisa diklik sebagai pengunjung. Tidak ada registrasi dan lain-lain di role ini, di menu ini. Ini menunya yang pertama akan menampilkan di Bandung Creative Belt atau peta sebaran pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, ini apabila Bapak Ibu sudah melakukan updating data, kemudian datanya dirasa sudah valid dan datanya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diupload, ini bisa dilihat di Bandung Creative Belt ini. Sehingga pengunjung atau market nanti bisa melihat, oh ternyata usaha Kamumet sebagai contoh ini, Kamumet ini ada di Gang Simpang nomor 1, Babakan, Surabaya, Kecamatan Kiai Condong, Kota Bandung. Nah, nanti mungkin market akan apabila ingin berkunjung ke Kamumet ini bisa langsung melihat di halaman jalur ekonomi kreatif ini atau Bandung Creative Belt ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan marketplace di mana Bapak Ibu berjualan, yaitu misalkan di Shopee, Tokopedia, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, apabila datanya itu lengkap, maka ini bisa dilihat detailnya mulai dari alamat, kemudian lokasi titik di mana usahanya, ini bisa langsung terlihat detail. Nah, apabila Bapak Ibu juga memiliki produk yang dalam tanda kutip unggulan, produknya bisa diupdate juga di Patra Komala. Namun sebelumnya dalam proses pengupdatean produk, Bapak Ibu diwajibkan juga untuk mengupdate terlebih dahulu profilingnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memudahkan di halaman Bandung Creative Belt atau yang tadi berbentuk maps itu agar mudah dipetakannya gitu. Lokasinya di mana, tempatnya di mana, jam bukanya kapan, kemudian marketplace-nya di mana juga bisa terdeteksi gitu. Sebagai contoh mungkin ini ada satu produk etnik keran jaket. Ini apabila kita klik, ini akan redirect ke halaman detail produknya. Nah, di sini ada icon kecil berisi atau icon website. Di sini apabila diklik, ini akan redirect ke halaman tempat di mana tenan tersebut berjualan. Ini langsung redirect ke marketplace Shopee sebagai contoh. Dan ini untuk marketplace ini bisa diatur di mana Bapak Ibu melakukan pemasaran produk tersebut. Nah, untuk melakukan updating datanya, kita kembali lagi ke halaman landing page-nya dengan mengklik beranda. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan login sebagai investor dan pelaku usaha atau sebagai member Patra Komala. Apabila mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dulu pernah melakukan registrasi di Patra Komala, kemudian lupa password karena sudah lama tidak diaktifasi, ini masukkan saja emailnya, kemudian klik password, nanti akan muncul form baru untuk mengisikan email, dan nanti password barunya akan kita kirimkan langsung ke email apabila email tersebut sudah terregister di Patra Komala. Kasus lain adalah bagaimana apabila Bapak Ibu belum memiliki akun di Patra Komala. Bapak Ibu cukup klik buat akun baru. Kemudian di sini akan muncul beberapa isian form yang wajib diisi dan diusahakan datanya adalah data valid seperti nomor KTP, nama lengkap, kemudian bidang penggunanya. Nah, bidang penggunanya kita pisahkan, ada akademisi, ada komunitas, ada pelaku bisnis, ada media, pemerintah, dan kreator. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih lebih dari satu bidang pengguna, misalkan karena akademisinya juga bergerak di sektor bisnis, maka bisa juga diklik pelaku bisnis. Nah, selanjutnya apabila bidang pengguna atau pentahelix ini sudah dipilih, Bapak Ibu bisa klik subsektor ekonomi kreatifnya. Ini bisa dipilih juga lebih dari satu, misalkan aplikasi game, kemudian aplikasi game ini masih ada juga desain interior, ini bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya ada jenis kelamin pemiliknya, kemudian tanggal lahir dari pemiliknya, kemudian email dari email ini bisa email dari perusahaan ataupun email pemilik perusahaannya, dan diusahakan email ini adalah email aktif karena semua notifikasi dari Patra Komal, baik itu notifikasi mengenai updating produk, mengenai detail event, PCC, dan lain sebagainya, ini akan dikirimkan melalui email, termasuk dengan verifikasi akun. Nanti jadi setelah di semua form ini diisi, kemudian diklik lanjut, nanti username dan passwordnya itu akan dikirimkan melalui email yang diregister di halaman ini. Nah, apabila terdapat kendala atau kesulitan pada saat registrasi ini, kita juga sediakan helpdesk di sini melalui tombol WA ini akan direct nanti ke halaman WhatsApp. Ini akan langsung dihubungkan dengan helpdesk kami. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana apabila registrasinya sudah selesai, kemudian ingin melakukan updating data, kita kembali lagi ke halaman beranda, kemudian masuk sebagai investor dan pelaku usaha. Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan email dan password yang dikirimkan melalui email yang sudah terverifikasi, kemudian login. Nah, di halaman login ini adalah halaman dashboard dari member Patra Komala. Di sini terdiri dari beberapa menu. Ini adalah halaman dashboard terlebih dahulu. Nah, apabila terjadi kesalahan data pada saat registrasi, ini juga bisa diubah di klik ubah ini. Nah, selanjutnya di halaman bawah ini ada daftar produk. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan upload produk dan updating produk maksimal 10 produk, dan ini juga prosesnya Bapak Ibu hanya melakukan update produknya nanti di halaman produk yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, nanti produk ini juga tidak langsung akan tampil di depan, tetapi melalui proses kurasi dulu di back office-nya atau oleh admin Patra Komalanya, apakah produk ini layak tayang atau tidak. Nah, nanti kemudian produk ini akan muncul di direktori pasar. Kemudian di sini ada detailing atau tombol untuk download Patra Komala ID card. Ini nantinya apabila Bapak Ibu membutuhkan ID dari keanggotaan Patra Komala, bisa diunduh juga dengan klik download Patra Komala ini sesuai dengan pentahelix yang dipilih di halaman registrasi tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk proses updating data atau pelengkapan profiling dari pelaku aircraft tersebut. Ini di menunya ada di halaman profil, diklik halaman profil, ini akan meredirect ke halaman profil. Nah, di sini ada beberapa tab. Pertama adalah akademisi, komunitas, bisnis, media, pemerintah, kemudian kreatif. Nah, ini isian-isian ini akan berbeda di setiap pentahelixnya. Ini sesuai dengan pentahelix yang dipilih sebagai percontohan. Ini kita tampilkan semuanya, tapi apabila Bapak Ibu tadi di depan hanya memilih pentahelix bisnis atau kategori bisnis saja atau bidang pengguna bisnis, maka yang tampil adalah halaman form untuk pengisian bisnis. Nah, untuk pengisian halaman bisnis ini diusahakan untuk mengisi semua form-form yang dibutuhkan seperti nama perusahaan, kecamatan, kelurahan, kemudian izin perusahaannya di sini CV, PT atau belum memiliki izin. Ini mohon untuk diisi agar nanti profiling di depan untuk menampilkan di jalur ekonomi kreatif lebih detail. Kemudian juga ini diisikan latitude longitude atau mungkin nanti PIN-nya ini bisa ditarik juga sesuai dengan titik lokasi di mana Bapak Ibu membuka usaha tersebut. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki beberapa marketplace misalkan di Shopee, Instagram, ataupun bahkan memiliki web pribadi tersendiri untuk perusahaannya, ini bisa ditambahkan juga di sini. Ini bisa dipilih jenis marketplace-nya, bisa WhatsApp, BBM, Facebook, Instagram, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Kemudian di sini juga ada detailing jam operasionalnya, kemudian data usahanya, jenis usahanya apa, dan di sini juga disediakan untuk logo perusahaannya atau logo dari tenan yang Bapak Ibu miliki. Nah, apabila data dirasa sudah sesuai, ini cukup klik simpan dan nanti profilingnya akan muncul di halaman jalur ekonomi kreatif apabila datanya sudah lengkap dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah proses untuk melakukan updating atau upload produk. Ini ada di halaman produk, ini diklik. Kemudian di sini ada halaman dashboard untuk produk. Di sini terdiri dari tabel
detailing produknya. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan produk, cukup klik tambah produk. Nah, namun apabila Bapak Ibu belum melakukan updating data, melakukan profiling terlebih dahulu, ini halaman ini tidak akan muncul, tetapi Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman profiling, updating data produk, updating data profil terlebih dahulu untuk melengkapi profilingnya. Ini kenapa kita lakukan, karena sebagai validasi juga apakah memang jenis bisnis atau proses bisnisnya sudah sesuai dengan produk yang dijual atau belum. Di sini terdiri dari nama produk, kemudian deskripsi produknya, kemudian subsektornya, produk ini di subsektor mana, kemudian untuk thumbnail atau gambarnya, ini Bapak Ibu kita memberikan dua pilihan, yaitu bisa dengan gambar ataupun bisa dengan video. Nah, untuk video kita mereverse untuk mengirimkan atau mengimbuhkan link dari YouTube. Bapak Ibu bisa upload videonya di YouTube, kemudian di embed linknya di sini, dimasukkan linknya ke sini. Ini tujuannya agar tidak ada reduksi dari resolusi yang ditampilkan. Jadi nanti resolusinya bisa tetap jernih seperti di YouTube. Kemudian di sini juga ada isian untuk marketplace-nya, ini bisa lebih dari satu. Bapak Ibu memasarkan produk tersebut di marketplace mana, seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Namun apabila tidak ada di marketplace, Bapak Ibu memiliki WhatsApp atau kontak person yang bisa dihubungi, bisa juga menambahkan WhatsApp, kemudian diisikan nomor teleponnya di sini. Apabila dirasa ini sudah sesuai, ini juga bisa diklik simpan. Nah, selanjutnya adalah selain data dari profiling, kemudian data dari produk, yang selanjutnya adalah menu untuk Safari HKI-nya. Ini ada di menu Safari HKI di bagian atas ini. Apabila Bapak Ibu akan mengajukan Safari HKI, bisa di halaman ini. Ini ada sedikit deskripsi mengenai Safari HKI ekonomi kreatif itu apa dan lain sebagainya. Apabila sudah dirasa sudah paham dengan segala macam, baik itu persyaratan, apa itu HKI dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu apabila bertujuan untuk mendaftarkan Safari HKI-nya, bisa klik daftar. Kemudian di sini datanya akan terisi sesuai dengan siapa yang loginnya. Kemudian jika tadi adalah saya melakukan login, kemudian data login tersebut akan diambil di sini. Kemudian apabila data yang dirasanya kurang lengkap, ya Bapak Ibu diharapkan untuk melengkapi di sini. Nah, apabila dirasa data di halaman Safari HKI ini juga sudah sesuai, sudah bisa ditanggungjawabkan, dan dirasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa melakukan klik daftar. Selanjutnya nanti akan divalidasi dan diverifikasi oleh admin Patra Komala. Mungkin seperti itu Kang Mike untuk updating profile dan juga registrasi beserta dengan registrasi Safari HKI. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan saja. Kang Mike, mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi ke Kang Mike. Terima kasih Kang Burhan. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke chat room. Apa saja, katanya memang banyak sekali pelaku-pelaku yang katanya gaptek, padahal tidak gaptek sebetulnya, karena banyak sekali metode-metode yang biasa sudah juga dilakukan di marketplace yang sudah ada pada saat ini. Tapi tidak masalah karena disebutkan memfasilitasi adanya help desk yang apabila tadi masih bingung atau ragu bisa langsung mengkontak kepada nomor WhatsApp yang tertera di patrakomala.id. Itu langsung bisa dibantu, kesulitannya di mana bisa diasistensi langsung di sana. Nah, yang menarik di sini adalah seringkali banyak pertanyaan kenapa tidak langsung bisa di-accept atau diterima. Tidak semua pelaku kreatif bisa terverifikasi dengan baik di Patra Komala. Artinya apa? Perlu dikurasi dari sisi produknya apakah benar atau tidak, karena website pemerintah seringkali menjadi website yang menjadi barometer bagi pengusaha-pengusaha termasuk investors karena terpercaya datanya. Nah, untuk bisa mempertahankan tingkat kepercayaan tersebut, makanya di dalam proses memverifikasi ini akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata langsung sehingga bisa dipastikan bahwa pelaku kreatif itu benar-benar ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini tuh bukan marketplace.
Marketplace itu bisa di Shopee, di Tokopedia. Kalau desain biasanya ada di Team Forest, foto juga ada. Kemudian ada pemusik misalnya ada di Deezer, ada di Joox, ada di Spotify, misalnya seperti itu. Itu bisa dikonekkan dengan profil Anda. Jadi Anda tidak perlu restock. Kalau memang Anda punya toko yang produknya adalah produk barang, Anda tidak perlu restock, sehingga di marketplace yang sudah ada itu bisa disinergikan dengan profil Anda. Oleh karena itu memang sangat diharapkan profil Anda memang updated selalu, meskipun tadi foto dikatakan memang hanya ada 10 foto yang bisa disajikan. Tetapi itu adalah showcase terbaik Anda, sehingga nanti pada saat dilihat oleh para pasar kreatif yang nanti mendownload aplikasi Patra Komala, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi oleh mereka. Bahkan dengan harapan mereka bisa ngobrol langsung sama pelaku kreatifnya. Bisa juga WhatsApp call, bisa juga datang bahkan ke lokasi workshop di mana workshop Anda berada. Ini adalah upaya dari Disbudpar untuk juga membantu mempromosikan para pelaku kreatif kepada pasar kreatif. Ngomong-ngomong tentang Disbudpar, pada saat ini sudah bergabung dengan kita Kang Amal. Selamat sore Kang Amal, yang sangat terlibat di dalam proses HKI nih, khususnya di tahun 2020. Apakah Kang Amal bisa bergabung dengan kita pada saat ini? Selamat sore. Halo, Kang Mike. Halo, sore. Kang. Suaranya ditunggu-tunggu ya, nih, Kang. Terima kasih. Suaranya ditunggu-tunggu banget, Kang Amal. Kang Amal, ini yang datang ke sini tuh para peserta yang memang sudah mendaftarkan HK-nya di tahun 2020. Nah, bisa cerita sedikit Kang Amal prosesnya atau ada perkembangan atau seperti apa? Mangga Kang Amal sambil membuka acara kita ini biar jauh lebih afdol kalau ada dari Disbudpar. Waduh, terima kasih Kang Mike atas waktunya yang diberikan. Dan juga tadi sudah disampaikan juga mengenai updating dari Patra Komala bagi Bapak Ibu ya yang sudah memiliki ID di Patra Komala dari Kang Burhan. Terima kasih juga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hari ini kebetulan masuk kepada sesi 3 ya, Kang Mike ya. Betul, sesi 3 Kang Amal. Sesi 3 yang dimana Bapak Ibu sendiri ini adalah pelaku aircraft yang kebetulan juga di tahun 2020 kemarin itu didaftarkan kekayaan intelektualnya dan difasilitasi oleh Disbudpar. Untuk 2020 sendiri saya sampaikan dulu, Kang Mike, historinya bagaimana memang fasilitasi ini bisa sampai ke Disbudpar di tahun 2019 tepatnya. Nah, memang ada arahan pimpinan pada saat itu bahwa Disbudpar ditunjuk untuk memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi Bapak Ibu pelaku UMKM pada saat itu yang kemudian juga berbasis pada subsektor ekonomi kreatif. Nah, 2019 itu kita mulai melakukan sosialisasi pada saat itu. Bahwa pendaftaran KI bagi wargi kreatif atau pada Bapak Ibu warga Kota Bandung yang memiliki usaha, khususnya UMKM, itu dapat mendaftarkan dirinya untuk merek pada saat itu, merek dagang dan merek jasanya pada usahanya. 2019 sosialisasi, kemudian di akhir tahun 2019 itu kita mulai fasilitasi melalui pendampingan terlebih dahulu dengan didampingi oleh konsultan. Nah, pada saat itu terdaftarlah 67 Bapak Ibu yang sudah 67 Kang ya? Ya, 67 yang didaftarkan untuk merek dagang dan merek jasanya. Nah, kemudian masuk 2020, sebagaimana kita ketahui bersama, 2020 adalah awal mula dunia itu memasuki era pandemi. Ada juga kesulitan yang kita hadapi untuk 2020, yang dimana salah satunya adalah mengenai refocusing. Nah, refocusing anggaran yang pada saat itu juga untuk anggaran mengenai konsultan, pendampingan konsultan KI ini kemudian dialihkan begitu. Jadi pada intinya 2020 itu pendaftaran itu kita lakukan secara in-house, Kang.
Oke. Secara in-house tanpa adanya pendampingan dari konsultan KI karena ada pengalihan anggaran pada tahun kemarin itu. Nah, kita coba secara in-house tahun 2020 di akhir November sampai dengan di pertengahan Desember, alhamdulillah bisa kita daftarkan sebanyak 100 totalnya untuk 100 hak Kang. merek dagang dan hak merek jasa. Refocusing tapi nambah ya? Nah, ya, direfocusing Luar itu biasa. untuk pendampingannya saja, tetapi untuk fasilitasi pendaftarannya itu masih ada kebetulan. Nah, kita usahakan, kita optimalkan karena ini juga berhubungan dengan kinerja dari bidang ekraf yang dimana di tahun 2020 itu kita mentargetkan 100. Nah, kita usahakan 100 itu kita daftarkan dan alhamdulillah 100 sudah terdaftar. Namun dari 100 ini juga kita masih menunggu kabar terkini, Kang. Artinya apa? Dari 100 ini karena pendaftaran KI itu berdasarkan regulasi yang ada, itu maksimal adalah 2 tahun secara waktu. 2 tahun itu apa? 2 tahun itu berarti keterangan apakah merek dagang atau merek jasa yang coba didaftarkan oleh Bapak Ibu melalui kita dan melalui juga Kemenkumham Wilayah Jabar itu berhasil didaftarkan atau tidak berhasil didaftarkan. Nah, itu dimaksimalkan dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi, untuk yang pendaftaran 2020 ini dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini dari ke-100 pendaftar yang sudah didaftarkan, statusnya adalah masih dalam proses. Begitu. Jadi statusnya masih dalam proses, belum ada keterangan 1, 2, atau bahkan 5 dari merek dagang Bapak Ibu itu sudah berhasil didaftarkan atau belum. Nah, mungkin ini masih dalam tahapan atau fase dari uji publik yang dimana ketika uji publik ini ada pengumuman pendaftaran KI yang baru, kemudian ada yang menggugat atau tidak, dan sebagainya. Begitu. Jadi harapannya tentu dari 100 itu kita bisa sama-sama bisa terdaftar, artinya juga ini dapat menaikkan value juga dari usaha atau dari karya-karya yang dikreasikan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin sementawis itu, Kang Mike, kalau yang dapat di kami 2021 informasikan. kan? Ya, 2021 rencana kami itu akan running di 15 November. Oke. 15 November itu kebetulan kita berhasil mempertahankan ini untuk anggarannya untuk pendampingan dari konsultan KI. Jadi untuk 2021 insya Allah juga nanti kita akan mulai lagi didampingi oleh konsultan dari KI-nya. Dan targetnya sendiri kita mentargetkan itu di tahun ini 150, Kang. Wow. Mudah-mudahan bisa ya. Karena ujungnya memang dari segala produk dan segala fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya adalah pemerintah kota, itu adalah kita berhasil memfasilitasi KI daripada warganya juga gitu. Jadi mudah-mudahan tiap tahun juga bisa dapat meningkat dan juga kita dapat fasilitasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di Kota Bandung. Ya kita sauyunan, sasarengan gitu. Jadi kita Kota Bandung harus selalu terdepan. Dan juga sebagai informasi 2020 ini dalam lingkup atau skup Jabar kita sendiri sudah juga dinobatkan sebagai kota yang paling kreatif kebetulan. Kota paling kreatif. Ya, kota paling kreatif hasil penilaian dari 10 indikator yang dilakukan oleh Disparbud Jabar di mana kita sudah berhasil dinobatkan. Nah, ini juga PR bagi kita bersama dari aktor-aktor ABCGM bagaimana kita bisa mempertahankan atau bagaimana kita bisa menjalankan amanat ini gitu. Ya salah satunya adalah melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung dan salah satunya lagi melalui fasilitasi AKI. Yang mendaftar sendiri, mendaftar sendiri nambah nggak, Kang? Yang mendaftar sendiri? Yang maksudnya yang dari tahun 2019 yang mendaftar ada berapa? Sekarang di tahun 2021. Dari data yang kita highlight itu di hari Senin, minggu kemarin itu, saat ini sudah ada 200 lebih, Kang.
yang sudah mendaftar gitu. Jadi nanti juga kita akan mengkurasi dari pendaftar itu bagaimana dari hasil juga pendampingan dengan konsultan mana-mana saja yang bisa kita daftarkan. Begitu, Kang Mai. Tahun depan pasti nambah lagi dong, Kang ya? Oh, insya Allah harus. Luar biasa. Gitu. Gak peduli. Jadi rencana juga mohon doa juga rencana memang kita ada plan di 2021 itu kita mengadakan PKS khusus dengan DJKI. Gimana kita intinya meminta slot kepada DJKI khusus untuk melakukan ekraf di Kota Bandung. Nah, kabarnya nanti mungkin bisa dilihat di Partai Komala, mudah-mudahan kita bisa tembus di 2021. Amin. Bapak Ibu terus juga bisa updating di Partai Komalanya, kita besar bersama juga melalui Partai Komala gitu ya. Mewakili teman-teman kreatif Kang Amal. Hatur nuhun pisan itu. Sami Kang Mike. Bapak Ibu juga. Pisan nih. Tetap semangat, kita sama-sama membangun Kota Bandung melalui pendekatan kreatif. Ada lagi yang bisa disampaikan Kang Amal? Iya. Mungkin sementara itu Kang Mike, hatur nuhun atas waktunya, kesempatannya. Oke. Terima kasih Kang Amal. Di sini ada pertanyaan, tanya Kang, untuk yang daftar 2020 mereknya sudah aman untuk dipakai, cek online statusnya dalam proses. Tadi sudah disampaikan sama Kang Amal. Atau Kang Amal mau menyampaikan sendiri pertanyaan tersebut? Ya, menjawab. Untuk 2020 sendiri memang kita masih proses ya? Kita sudah coba tracking di mana dari setiap merek yang didaftarkan dari 100 itu memang semuanya masih dalam statusnya dalam proses gitu. Jadi ketika nanti sudah ada perubahan dalam status Bapak Ibu yang diajukan di tahun 2020, pasti insya Allah akan kita informasikan melalui hotline juga dari Patra Komala, email bahkan dari WA. Begitu. Hatur nuhun Bu Yesi. Oke. Lalu kalau sambil menunggu mau ngapain nih? Nah itu pertanyaan berikutnya, biasanya teman-teman pelaku kreatif ini nggak sabar menunggu mendapatkan sertifikat. Nah di sini di Patra Komala ada beberapa fasilitasi yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku kreatif. Khususnya di situ ada proses-proses inkubasi, karena inkubasi ini juga menjadi bagian yang sangat penting bagi pelaku kreatif untuk bisa meningkatkan kapasitasnya agar bisa go internasional gitu. Ini nanti yang go internasional gimana nih Kang? Apakah juga bisa difasilitasi HKI-nya tadi apa prioritas? Ada juga tuh banyak pelaku kreatif yang berkehendak pengen go internasional. Nah ini sekiranya juga bisa menjadi masukan untuk Disbudpar untuk siapa tahu bisa difasilitasi juga, karena katanya tetap harus berbayar andai kata memang HKI-nya pengen dikenal di dunia internasional, misalnya negara-negara tertentu. Nah ini juga bisa jadi masukan Kang Amal. Nah sambil menunggu prosesnya di tanggal 11 November ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui bidang ekonomi kreatif, mereka bekerja sama mengolah bagaimana nih kita bisa meningkatkan kapasitas para pelaku kreatif sambil mempromosikan pentingnya hak kekayaan intelektual. Maka dibuatlah event yang disebut dengan Kolasme Local Label. Nah, Local Label ini akan menjadi movement bersama bagi para pelaku kreatif agar mau mengedepankan HKI-nya tidak dilupakan dan justru diprioritaskan oleh mereka semua. Local Label ini pada tanggal 11-11 ini juga mencoba untuk mempromosikan aplikasi Patra Komala. Kalau tadi ditanyakan, Kang, bukannya harus pakai laptop ya? Karena agak sedikit ribet kalau pakai handphone, makanya web itu digunakan untuk mengelola dashboard dari profil dan produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Diharapkan Bapak Ibu bisa entah itu menggunakan laptop atau PC untuk bisa mengupdate profilnya. Nah dari situ juga akan ada informasi-informasi yang terbarukan yang bisa disampaikan secara langsung melalui email. Pastikan juga alamat emailnya update, termasuk juga nomor handphone. Apabila ada workshop, bisa juga disampaikan workshopnya ada di mana, kalau ada tokonya di mana, termasuk juga kalau ada online store atau marketplace, berikanlah linknya di situ.
Dan apabila Bapak Ibu membuat konten, zaman sekarang kalau nggak bikin konten di YouTube, itu rasanya masih ada yang kurang. Itu bisa juga disampaikan atau ditautkan link di YouTube-nya di profil Anda. Sehingga nanti pada saat pasar kreatif mendownload aplikasi Patra Komala, bisa langsung menemukan toko atau profil dari Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum mendownload, silakan mendownload. Di situ akan dilihat ada beberapa fasilitas juga yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kreatif. Pada saat nanti Bapak Ibu mengupdate profil, secara otomatis akan terupdate juga di aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini akan jauh lebih simple. Kenapa? Karena bukan untuk mengelola dashboard, tetapi untuk pelaku kreatif agar diarahkan menuju Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada BEAT di situ atau Bandung Creative Belt, di mana apabila ada pebisnis, pengusaha, investors yang mereka datang ke Bandung, bahkan mungkin wisatawan, ini bisa menjadi local guide-nya mereka. Bisa Bapak Ibu bayangkan banyak sekali wisatawan yang menginap di hotel dan menanyakan, saya ingin ketemu sama pelaku kreatif nih, kan suka sekali karena keterbatasan informasi mereka tidak dapat. Contohnya misalnya kalau malam ini saya ingin nonton musik di mana ya misalnya. Nah, di Patra Komala ini bukan hanya barang saja yang diperhatikan, bukan hanya profil saja, tetapi juga di bidang jasa. Apabila memang ada event-event yang terselenggara, bahkan termasuk event virtual, itu juga akan disampaikan melalui aplikasi Patra Komala. Nah, ini akan menjadi menarik nih pada saat sekarang aplikasi tersebut akan dipromosikan oleh Disbudpar khususnya tanggal 11 bulan 11 sambil menunggu proses sertifikasinya, khusus bagi para pelaku kreatif yang bergabung di Zoom kita pada hari ini, itu akan bisa dipromosikan produknya oleh kita. Artinya karena di tanggal 11-11 ini ada local label, sayang juga kalau kita tidak membuat virtual event yang dipromosikan ke dunia digital. Artinya 24 jam seharusnya promosi bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu di setiap negara yang seringkali kalau kita offline eventnya itu biasanya kalau event offline itu kan kalau nggak weekend nggak laku katanya. Kalau nggak jam-jam yang memang jam-jam hidup, jam kerja misalnya itu nggak laku. Nah, kalau di dunia digital 24 jam. Artinya dengan internet yang sudah dibayarkan, seharusnya kita bisa memanfaatkan internet tersebut untuk bisa memasarkan produk-produk kita 24 jam. Perbedaan waktu menjadi perang yang menarik nih, dalam tanda kutip. Artinya apa? Kalau di Eropa mereka itu lagi prime time, di sini lagi subuh, karena ada perbedaan waktu. Oleh karena itu, local label nanti akan mencoba di tanggal 11 bulan 11 mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh para pelaku kreatif, utamanya yang sedang proses HKI. Jadi dari tahun 2019, 2020, dan 2021 diprioritaskanlah dari member Patra Komala yang ada 2.000, diprioritaskanlah beberapa produk yang bisa dipromosikan melalui acara ini tanggal 11 bulan 11. Nanti bakal banyak event-event virtual yang kita selenggarakan, utamanya untuk bisa membuat aplikasi Patra Komala dikenal atau mudah ditemui oleh pasar kreatif. Sekali lagi bisa B2B, bisa ngobrol langsung sama pelaku kreatifnya, bisa WhatsApp call bahkan dengan pelaku kreatifnya, dan juga bisa berjualan. Berjualannya di mana? Bukan di Patra Komala, tetapi di online store yang biasa Anda gunakan sebagai marketplace yang terpercaya. Sekali lagi bukan hanya barang, tetapi bisa jasa. Misalnya seperti musik. Musik di mana nih? Itu ada di Joox misalnya. Nah, link Joox-nya itu bisa ditautkan juga di aplikasi Patra Komala melalui website tadi, secara otomatis akan terdeteksi. YouTube-nya juga bisa terdeteksi di situ sehingga terpromosikanlah. Karena banyak sekali industri kreatif, contohnya seperti misalnya pembuat film, filmmaker misalnya yang ada di Jakarta sana, mereka mencari pelaku-pelaku yang bisa membuat soundtrack misalnya, atau bisa membantu membuat story atau cerita misalnya, membuat wardrobe bahkan mungkin, atau buat kostumnya seperti apa. Itu bisa dicari di Patra Komala. Ini yang menarik bahwa marketplace bisa dilakukan di luar, sedangkan Patra Komala mengedepankan pelaku kreatif agar mereka lebih mudah bertemu dengan marketnya. Sangat disayangkan apabila Bapak Ibu tidak mengupdate profilnya, atau dengan fasilitasi tadi ada 10 foto yang bisa diupload, bahkan video yang bisa ditautkan kepada profil. Ini menjadi menarik dan semoga bisa terfasilitasi. Untuk tanggal 11 bulan 11 nanti, 11 November nanti, apabila ada produk-produk yang ingin diperkenalkan untuk ditayangkan, apabila ada video yang mau ditayangkan juga diputarkan oleh kami, silakan kirimkan. Nanti mohon izin setelah acara ini dengan adanya
absensi yang sudah harusnya diisi oleh teman-teman kreatif yang ada di sini itu bisa kita coba ajakin nih. Kalau ada test food silahkan bawa produknya, kita podcastan, kita coba untuk mengkonten, istilah anak zaman sekarang itu, zaman now ini kita ngonten agar produknya juga bisa ditampilkan di Kolasme Lokal Label tanggal 11 nanti. Acara akan dilakukan selama 24 jam dengan memutar semua aktivitas kreativitas yang sudah dilakukan dari tahun 2018. Kebetulan bidang ekonomi kreatif ini dikenal baru, tetapi sudah ada beberapa inovasi, baik itu dalam bentuk aplikasi dan juga dalam bentuk aktivasi yang coba dilakukan untuk bisa memetakan pelaku-pelaku kreatif yang ada di Kota Bandung. Ini menarik bagi siapapun yang merasa bahwa tanggal 11 nanti available, bisa tektokan, bisa di-on-air-kan di YouTube channelnya Patra Komala. Siapa tahu dari situ nanti produk Anda dicari, mereka mendownload aplikasi, langsung menuju ke mencari brand Anda. Pada saat itu Anda bisa berkorelasi langsung dengan mereka. Jadi siap-siap selalu standby, jangan-jangan nanti ada yang menelpon, siapa tahu dari luar negeri, untuk mencoba pengen tahu produk Anda seperti apa dan pengen merasakan mungkin atau pengen testing mungkin. Nah, di acara tanggal 11 bulan 11 nanti ini akan dicobakan untuk digembar-gemborkan kepada halayak umum, baik dari orang Bandung sendiri, di luar Kota Bandung, termasuk di dunia internasional. Mohon izin nanti setelah saya acara ini kita akan undang Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam grup WhatsApp Lokal Label. Nanti akan kita listing jam berapa Bapak Ibu available untuk bisa berkomunikasi dengan kami secara live atau secara tapping, dan apabila ada produk yang mau ditesting bisa juga dihantarkan agar bisa di-highlight di dalam acara tersebut. Nanti rekaman dari acara tersebut akan juga termanfaatkan dengan baik untuk menambah profil dari produk atau brand Bapak Ibu sekalian. Itu gambaran sedikit saja. Apabila ada yang ditanyakan silahkan untuk berdiskusi di ruang ini. Ya, ada pertanyaan, kalau dicek dalam proses tadi sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Jadi sekarang itu tidak ada butuh waktu, butuh waktu 1 sampai dengan 2 tahun untuk mengetahui apakah prosesnya itu Anda diterima atau ditolak, itu butuh 1 sampai dengan 2 tahun. Dan apapun tadi ditolak itu katanya bisa ada konfirmasi lagi katanya, seperti yang disampaikan oleh konsultan HKI yang tadi ada di sesi yang kedua. Nanti pada tanggal 11 ada pembicaraan khusus terkait HKI ini, dihadiri oleh narasumber terpercaya di sana, agar juga mungkin bisa diikutkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang jauh lebih detail ingin disampaikan. Event akan dilakukan secara hybrid, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menikmati acara tersebut dari rumah masing-masing. Kemudian ada lagi di sini, alamat Kabupaten Bandung tidak tersedia di Patra Komala. Iya, mohon maaf Pak Robi, untuk Kabupaten Bandung itu tidak tersedia. Tetapi seringkali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung membuat event yang bisa diikuti oleh para pelaku kreatif di luar Kota Bandung. Contohnya kalau tahun kemarin itu ada Bandung Broadway misalnya, itu di bidang fashion, ada di bidang kuliner, ada beberapa event, itu bisa diikutkan di dalam acara tersebut. Jadi semua pelaku kreatif di luar Kota Bandung juga bisa menikmati, tetapi mohon maaf untuk Patra Komala sendiri memang khusus difasilitasi untuk masyarakat kreatif di Kota Bandung. Tidak mengucilkan lagi dari daerah yang lain, tetapi ada fasilitasi khusus yang sekarang sedang dibangun juga oleh Disbudpar, agar bisa memisahkan data tetapi juga tetap bisa berkolaborasi. Jadi jangan khawatir bagi para pelaku kreatif di luar Kota Bandung, kita sama-sama memajukan minimal Jawa Barat ya. Bandung Raya, Jawa Barat, kita bisa sama-sama saling mempromosikan satu sama lain. Banyak juga pelaku kreatif yang sedang diinkubasi pada saat ini itu dari subsektor musik. Ada Musikonik, mereka juga tidak semuanya dari Kota Bandung, tetapi ada juga dari luar Kota Bandung, terutama dari Bandung Raya. Mereka bisa terlibat kok. Nah, itu salah satu fasilitasi inkubasi sampai dengan ke eksibisi. Fungsinya untuk apa? Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari para pelaku kreatif agar bisa bersaing di dunia internasional. Itu yang diharapkan dari roadmap yang sudah dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Jangan berkecil hati, tetapi kita sama-sama semangat agar ini juga bisa menginspirasi kota-kota lain agar mereka juga mau membuat hal yang serupa lah, kurang lebih memaintain para pelaku kreatif menjadi member yang aktif di dalam pergerakan ekonomi kreatif di kota tersebut.
Terima kasih bagi yang belum mengisi absensi, mohon segera mengisi absensinya. Andai kata sulit karena membukanya di handphone, sebetulnya ada pensil di ujung sana, itu bisa dimanfaatkan untuk absensi. Tetapi apabila ada kesulitan, silakan kirimkan nama, brand, dan nomor WhatsApp-nya kepada kami. Nanti setelah acara ini akan kami invite di grup WhatsApp sekali lagi yang berjudul Local Label. Bagi siapapun yang ingin produknya dipromosikan di acara tanggal 11 bulan 11 ini secara gratis, itu akan bisa berdiskusi di grup tersebut. Bagi ada yang masih bertanya tentang produk-produk atau brand-brandnya, bisa di sini masih ada Kang Burhan yang bisa membantu. Kang Burhan, sebetulnya tadi ada perbedaan ya antara pelaku kreatif dan pebisnis kreatif ya. Iya, betul. Nah itu perbedaannya di mana ya Kang Burhan? Atau bisa diisi dua-duanya atau bagaimana? Jadi untuk pelaku kreatif dan juga pebisnis bisa dibedakan dengan memilih dengan bidang penggunanya. Itu kalau misalkan hanya berfokus pada bidang kreatif saja, namun tidak melakukan proses bisnisnya di proses kreatifnya, itu bisa memilih hanya kreator saja misalkan. Namun apabila dalam proses kreasinya ini bisa dalam tanda kutip memonetize atau menghasilkan uang dan menjadi pelaku bisnis gitu dalam tanda petik juga. Nah itu bisa juga mendaftarkan nama bisnisnya atau brand bisnisnya dengan memilih dua, yaitu kreator sekaligus juga pelaku bisnis. Kita sediakan dua, kenapa? Karena ada beberapa case di mana dia itu seorang kreator atau yang bergerak di bidang kreasi, ataupun dia seorang akademisi yang bergerak di bidang pendidikan, tetapi dia juga mempunyai korelasi dengan pelaku bisnis atau bisnis yang mereka tekuni. Itu kita sediakan formnya, bisa dipilih lebih dari satu agar memudahkan dalam proses tersebut, dan nantinya tidak akan ada data double atau misalkan kreator terpisah, pelaku bisnis terpisah. Nah itu nanti akan ada disebutnya redundant data atau data berlebih, itu sangat dalam database itu kurang baik, sehingga kita fokuskan untuk menjadi satu data dengan kunciannya itu tadi NIK mohon diisi dengan NIK lengkap, kemudian email juga mohon diisi juga dengan email lengkap, karena segala bentuk notifikasi, verifikasi, juga event-event nanti akan di-share melalui email tersebut. Dan satu lagi mungkin Kang Mike, saya tadi lupa juga untuk memaparkan satu lagi, ada fitur VCC di Patra Komala, yaitu Patra Komala Coffee Club. Nah, nanti untuk apabila Bapak Ibu sudah menjadi member dari Patra Komala, kemudian Patra Komala mengadakan event yang biasa kami sebut Patra Komala Coffee Club, Bapak Ibu bisa melakukan join atau reservasi di sana. Di sana nanti akan ada seminar-seminar ataupun talk show mengenai HKI, mengenai ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Itu ada di halaman PCC Corner apabila di mobile, sedangkan di web nanti ada di halaman PCC atau Patra Komala Coffee Club. Nanti event yang akan berlangsung ada di sana. Bapak Ibu bisa melakukan reservasi, nanti link Zoom ataupun tempat apabila offline nanti akan disertakan di email apabila Bapak Ibu sudah melakukan reservasi sebelumnya. Mungkin seperti itu Kang Mike. Oke, jadi intinya satu pelaku kreatif dia bisa punya dua account terintegrasi ya, sebagai pebisnis juga, sebagai pelaku kreatif juga gitu Kang Burhan ya. Betul, betul. Nah, nanti mungkin yang menarik, pelaku kreatif itu harus punya HKI baru dibilang kreatif ya. Iya. Kalau belum punya HKI itu pasti belum bisa, tapi yang sudah proses ini menarik, banyak sekali yang sedang dalam menunggu penantian. Saya yakin tidak sabar pengen memiliki sertifikat tersebut karena manfaatnya banyak sekali. Boleh saya bertegur sapa dengan Pak Yanuar Chandra, Dancing Pizza. Ini menarik sekali dari namanya nih, Dancing Pizza. Apa nih? Di Patra Komala Cafe Club biasanya kami saling mempromosikan satu sama lain. Pak Yanuar bisa cam on mungkin ngobrol-ngobrol. Saya perhatikan Pak Yanuar dari awal nih Pak. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Bisa sedikit bercerita Pak, Dancing Pizza apa nih? Dancing Pizza itu adalah sebuah pizza yang tadinya berasal dari Italia, kita adaptasikan ke Indonesia dengan menggunakan tungku khas Italia. Oh. Jadi yang selama ini pizza itu berada di hotel-hotel berbintang 5 atau di kafe-kafe yang premium, saya adaptasikan ke kafe yang ada di pinggir jalan. Sekarang dengan harga yang tentu otomatis mengikuti harga kaki 5. Jadi rasa bintang 5, harga kaki 5.
Udah yang di-HKI-kan apanya nih Pak? Gimana Mas? Yang di-HKI-kan apa nih sama Dancing Pizza? Saya Namanya? waktu itu meng-HKI-kan ke Pak Kiki itu nama Dancing Pizza. Jadi tahun 2019 kali ya. Nah saat ini barangkali saya nunggu tinggal berapa hari lagi apakah saya terpilih ataupun nama saya Dancing Pizza itu lolos HKI atau tidak ya, saya masih deg-degan ini Mas. Belum tahu ya. Belum tahu. Ya, nanti tanggal 11 nanti mungkin bisa Ya, disampaikan. mudah-mudahan Dan Mas. saya berharap Ya. ini namanya keren Pak, jujur Pak, Dancing Pizza Ya, ini. nah, jadi untuk mencari sebuah brand nama itu ya perlu waktu yang panjang. Saya kira-kira apa yang cocoknya, yang namanya itu unik, yang familiar, dikenal orang dan image-nya langsung ke produk. Dikenal langsungnya, diingat ya. Langsung diingat orang, Mas. Oke. Ada packagingnya, aduh jadi pengen ngerasain nih Pak. Bisa lihat di Google Dancing Pizza atau di. Ada IG-nya Pak? Gimana Mas? Ada IG-nya? IG-nya ada Dancing Pizza official. Oke. Ini bisa sama-sama saling promosi di sini. Kita Betul. follow bareng-bareng Dancing Pizza. Wow, menarik. Ya. Official ya? Saya lebih banyak ke arah endorse saat ini. Jadi endorse dan juga untuk mempromosikan. Jadi bukan ke pizzanya langsung, tapi bermain di TikTok juga saya. Oh, gimana tuh caranya Pak? Bisa sedikit dibagikan TikTok nih? TikTok mah tinggal kita download TikTok, tinggal ada produk kita yang kira-kiranya cocok dengan lagunya atau nggak cocok juga nggak apa-apa. Yang penting mah viral ya zaman sekarang. Yang penting viral. Yang penting viral, terus jika lagunya enak, terus ya produknya kita sesuaikan dengan temanya aja gitu, Mas. Oh, ini buat memasak, kalau boleh saya bilang memasak pizza, memanggang pizza, ini menggunakan tungku yang khusus, Pak? Jadi saya juga memproduksi tungku juga, Mas. Jadi tidak hanya pizzanya aja, jadi saya juga jualan tungku, gitu kan. Jadi ada beberapa model tungku yang saya jual, itu ada yang ukuran dom, gede untuk 5 loyang sekali bakar, ada yang untuk 4 loyang, ya sesuai dengan kebutuhan pasar lah istilahnya. Ada yang menggunakan listrik, menggunakan kayu bakar, saat ini lebih tren kayu bakar. Dalam 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir ini permintaan orang atau permintaan kafe untuk tungku bakar pizza itu lumayan tinggi untuk daerah Jakarta dan Bali. Jadi kita jual ke beberapa kota di seluruh Indonesia. Backgroundnya Pak Chandra nih apa nih? Jadi penasaran. Nah itulah saya Mas. Apakah saya chef? Backgroundnya. Atau? Yang penting saya punya kemauan, saya punya niat untuk usaha. Jadi istilahnya ya di mana ada jalan di situ ada kemauan, di situ kita bisa berusaha untuk mengejar cita-cita ataupun yang ngejar duit lah zaman sekarang mah. Kalau boleh tahu Pak, berapa harga satu tungkunya? Saat ini yang lagi transaksi itu 50 juta Mas untuk ukuran diameter 100 cm. 50 juta itu baru aja ada yang transfer setengahnya, ya paling mulai besok saya mulai bangun buat gitu. Jadi setiap bulan ada ya yang beli karena mereka butuh, karena di Bandung atau di Indonesia itu cuma 2 yang bisa bikin tungku pizza, Bandung atau Bali gitu. Jadi ya jadi boleh dikasih pasar untuk produk tungku itu luas. Permintaannya lagi naik ya? Lagi naik karena ya pandemik insya Allah jadi endemik. Amin. Ya pastilah orang akan lebih banyak dine in lah istilahnya Mas, gitu aja. Aktivitas saya sekarang ini ya sebelumnya jadi pendamping UMKM juga saya mentor di Unpad sama di BINUS untuk mahasiswa barunya. Oke, terima kasih Pak. Semoga harapan cita-citanya bisa tercapai Pak Chandra.
Amin. Sejauh ini saya pengen tahu sudah bekerja sama dinas mana saja Pak selama ini, UMKM, Indak atau Dinas KUKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, cuman hanya sampai saat ini hanya sebatas ya level-level rendah lah istilahnya, untuk level-level bazar-bazaran, belum ke, ya saya rasa mereka juga belum bergerak ya dalam waktu 3 tahun terakhir ini, semua pada tiarap ya. Kita juga tinggal nunggu apakah ada action nggak untuk tahun 2022 ini, gitu aja. ada masukan Pak buat Disbudpar Pak, kan sudah ada pengalaman di beberapa dinas. Di Disbudpar ya saya rasa masih belum bergerak ya, masih tiarap kata saya. Saya berharap juga Disbudpar untuk kedepannya lebih menggait para UMKM, dan tadi ada bicara soal inkubator ya, saya juga pengenlah menjadi pendamping buat para UMKM yang lainnya sebagai bagian daripada inkubator di Buspar ini. Oke, di Disbudpar ada namanya tadi yang sudah disampaikan Pak, Patra Komala Coffee Club. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, sebetulnya konsepnya ini bisa diajukan kepada dinas kalau Bapak punya ide, gagasan untuk bisa berkumpul bahkan. Jadi di Patra Komala ini lebih ingin ada sifatnya kemandirian dari para pelaku kreatif, karena kebutuhannya kan banyak sekali. Jadi bisa disesuaikan untuk apa Patra Komala Coffee Club ini. Jadi Patra Komala Coffee Club ini sebetulnya sebuah aktivasi untuk bisa membuat inkubasi yang bisa berkelanjutan sehingga sampai menuju suatu eksibisi gitu loh Pak. Ini sambil sosialisasi. Eksibisinya apa? Tergantung apakah eksibisinya bentuknya kuliner misalnya. Nah, ada inkubasi kuliner. Apakah 1, 2, bisa banyak variasi sekali sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di musik itu ada musikonik, itu diinkubasi dari mulai pembuatan lirik misalnya sampai dengan pembuatan video klip, dan nanti di tanggal 11 bulan 11 kita lihat hasilnya akan dibuatkan mini konser untuk para pelaku kreatif di bidang musik. Nah, kalau di kuliner bagaimana? Nah, beri masukan saja kepada Disbudpar bisa melalui Patra Komala Pak. Nanti bisa mungkin masukannya akan jauh lebih variatif daripada diseragamkan dalam membuat suatu program. Nah, ini menarik, ada Patra Komala Coffee Club di mana kita bisa saling berkolaborasi, saling mempromosikan juga, to commerce juga, dan to celebrate istilahnya begitu. Bisa merayakan juga bareng-bareng untuk bisa membuat satu perubahan kecil tetapi berkesinambungan. Nah, ini yang diharapkan juga bisa digunakanlah Patra Komala sebagai media komunikasi kita. Bapak terakhir membuka Patra Komala kapan Pak Chandra? Tahun kemarin saya ke sana ketemu Ibu Rini untuk ngobrol-ngobrol aja. Ya hasilnya ya selama belum ada kegiatan kita hanya ber-WA aja di grup gitu aja. Katanya ada informasi, ada dana yang akan dicairkan, dana hibah lewat Patra Komala. Nah, saya pengen bertanya, kapan dana tersebut bisa cair? Ya, saya mewakilin lah istilahnya, Mas. Ya, kemarin ada yang menanyakan hal tersebut itu kalau tidak salah dari Jawa Barat, Pak ya. Kalau tidak salah dari Jawa Barat. Jadi ini kejadian juga di tahun 2019 ketika COVID-19 terjadi itu, di saat memang ada bantuan sosial yang disalurkan dari pusat, tapi bagaimana menyebarkannya agar cepat dan terarah pada memang yang membutuhkan. Jadi Patra Komala ini sempat digunakan sebagai media untuk menyalurkan bansos. Pernah terjadi kurang lebih waktu itu ada 500 pelaku kreatif yang terfasilitasi dan langsung bisa menikmati bansos tersebut sebagai bentuk perhatian dari pemerintah. Nah, pada saat itu memang sebagai inisiatornya bukan dari Disbudpar. Ya itu saya tahu Pak, karena waktu itu saya menjadi volunteer kebetulan membantu menyebarkan informasi tersebut, dan akhirnya senang juga ada banyak sekali pelaku kreatif yang merasakan manfaatnya, meskipun memang Patra Komala pada waktu itu belum siap untuk membagi-bagikan belum menjadi program, tetapi ternyata bisa menjadi media komunikasi yang tepat, yang cepat untuk mengobrol sama pelaku kreatif. Nah, untuk bansos yang Bapak tanyakan tadi, kalau tidak salah nanti bisa dipastikan pada andai kata ada teman-teman Disbudpar yang bisa menjawab. Tapi kemarin karena kebetulan ada pertanyaan hal serupa, waktu itu ditanyakanlah bahwa dimintakan data dari Kota Bandung pelaku kreatifnya agar data itu dikumpulkan ke provinsi atau ke Jawa Barat. Nah, data-data tersebut sudah dikumpulkan, tetapi memang belum ada lagi
respon kembali dari Jawa Barat, artinya dari pemerintah Kabupaten Jawa Barat. Dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, mohon maaf, Provinsi Jawa Barat ini belum terfasilitasi lebih lanjutnya seperti apa. Andai kata di sini teman-teman di Disbudpar yang bisa membantu menjelaskan, ada Teh Rini atau Ibu Mega di sini, sekalian meluruskan kondisinya, Bu. Kebetulan hari ini banyak sekali aktivitas Pak Chandra. Jadi ada beberapa kegiatan juga dari pelaku-pelaku kreatif yang lain, sehingga agak ini sudah menjelang akhir tahun, sambil membentuk juga program-program di tahun 2022. Kegiatan-kegiatan seperti ini sebetulnya menjadi suatu pintu masuk ide-ide dan kreativitas yang bisa disampaikan kepada dinas. Jadi di sini ada notulen juga Pak, yang apapun apabila ada masukan itu akan kami catatkan dan akan kami sampaikan, termasuk kebutuhannya seperti apa. Selain menjadi moderator pada hari ini, kebetulan memang saya yang sedikit banyak menaruh perhatian kepada kreatif tourism di Kota Bandung. Sebetulnya saya tenaga ahli di bidang pariwisata, Pak, yang mencoba untuk bagaimana pariwisata yang setengah terpuruk ini bisa bangkit kembali berawal dari ekonomi kreatif. Jadi semoga saya juga bisa menuliskan harapan dan masukan dari Bapak agar juga bisa tersampaikan dengan baik kepada dinas terkait, dalam hal ini Disbudpar. Saya mungkin bertegur sapa dengan yang lain, Pak. Pak Chandra. Ya, harapan kita ya barangkali daripada UMKM mewakili diri sendiri dan seluruh teman-teman ya Disbudpar adalah gerbang masuknya para wisata dari luar negeri ataupun dalam negeri ke Bandung. Ya, saya berharap ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa menghadirkan mereka semua pada suatu tempat, apakah itu sebuah bazar atau sebuah kegiatan yang sifatnya bisa 2 hari 3 hari, jadi kegiatannya itu langsung berkesinambungan dengan kegiatan dari apakah itu provinsi atau itu kegiatan dari nasional gitu. Jadi istilahnya para UMKM kita tuh sangat berharap ada hal yang demikian, Pak, bazar ataupun pameran lah. Ya, jadi istilahnya itu udah cita-cita atau impian kami semua gitu, Pak. Oke. Akan kami catatkan, Pak. Mungkin nanti tanggal 11-11 kita bisa sama-sama mencoba juga, Pak. Oke, siap. Andai kata Bapak sudah punya profil dalam bentuk video misalnya, nanti bisa dikirimkan kepada kami, karena pada acara tersebut nanti akan banyak sekali kegiatan kreativitas yang belum terekspos selama ini, kita akan coba ekspos kembali sehingga lebih banyak diketahui oleh pasar kreatif. Karena sekarang ini memang banyak sekali kegiatan yang masih virtual, dan virtual ini buat kami itu menjadi suatu bentuk yang maju menurut kami. Kenapa? Karena kita bisa berdagang 24 jam. Nah, tanggal 11-11 ini nanti kita coba untuk pasarkan juga, dalam hal ini mungkin Dancing Pizza, Pak. Andai kata memang ada video yang bisa diputarkan atau nanti kita bisa ngobrol khusus untuk bicarakan Dancing Pizza agar bisa menjadi media untuk dipromosikan melalui Patra Komala. Begitu mungkin, Pak. Oke, terima kasih atas ini. Terima kasih, Pak. Di sini kami coba untuk ngobrol lagi sama yang lain. Di sini ada New Kreatif mungkin bisa bergabung dengan kita. Penasaran nih. Ada Bir Pletok Kit. Wah, dari namanya agak provokatif. Kita tidak tahu apa itu. Ada Pak Heri. Pak Heri, apakah bergabung bersama kita? Ya, bergabung masih. Pak Heri, kebetulan lagi bertanya ya di sini. Status pengajuan HKI atau merek sedang diproses. Sudah lolos atau belum? Belum, Pak. Masih dalam proses kalau hasil obrolan kita pada hari ini. Saya cek di Wipo tidak muncul, tapi di DJI, ya memang salah satu mengcross-check-nya dari situ. Sambil menunggu nih Pak. Pak Heri daftarnya tahun berapa Pak? 2019 atau 2020? Sepertinya 2019 deh kayaknya. Lupa lagi. Oke. Nanti 3 hari lagi seperti yang tadi saya sampaikan juga kepada Pak Chandra, tanggal 11 nanti diumumkan siapa saja yang memang lolos dan punya sertifikat
Karena sertifikat tersebut memang harus diambil oleh konsultan, karena konsultan ini yang direkomendasikan oleh dinas. SOP-nya begitu sih Pak yang saya ketahui. Semoga nama brandnya apa Pak? Masih pakai Kamumut, jadi itu saya mengajukan untuk produk yang sebenarnya saya sudah mendapatkan tahun 2018, tahun 2000 berapa itu 2 tahun kemudian baru dapat untuk brand Kamumut, dan saya mengajukan lagi untuk apa namanya yang sama, merek yang sama Kamumut, tapi untuk produk yang lain gitu. Produknya apa Pak? Kalau boleh berbagi di sini sekarang kan sambil berpromosi. Keripik pisang hanya satu, keripik pisang. Jadi yang diajukan lewat Patra Komala ini keripik pisang. Bentuk produk Makanan ringan, keripik. Keripik. Oke. Bisa kita dapatkan di mana tuh Pak? Ada di IG juga? Ada di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, di Libli, juga di apa namanya Bukalapak. Jadi di 5 marketplace itu. Dan sementara IG dan Facebook dan webnya itu kurang aktif, saya nggak cukup waktu ya. Soalnya kalau di marketplace kan sekarang tuh formatnya sudah sama ya, ngedit untuk apanya itu udah sama gitu, jadi lebih gampang dan bisa di handphone langsung gitu. Oke. Nanti biasanya juga permasalahan admin itu menjadi masalah beberapa UMKM untuk mengelola IG dan Facebook seperti itu Pak. Nah nanti di Patra Komala berhubung Bapak sudah punya 5 marketplace yang bisa ditautkan di profile, itu silakan tautkan Pak. Karena nanti akan diarahkan ke sana. Bedanya apa? Mungkin pada saat mereka membuka Shopee misalnya, market ini, mereka tidak tahu toko Bapak atau produk Bapak apa. Tapi melalui Patra Komala, mereka jadi tahu, diklik, lari ke Shopee-nya langsung ke tokonya Bapak. Misalnya seperti itu. Itu menjadi sebuah keuntungan sih Pak. Andai kata Patra Komala ini banyak yang nge-download. Bapak udah download Pak Patra Komala Pak aplikasinya Pak? Tadi saya baru upload satu produk itu bir peletok itu. Bir peletok itu minuman rempah sebenarnya khas DKI Jakarta. Jadi baru satu karena terus terang aja saya sudah lupa, makanya tadi waktu akses saja saya pilih untuk lupa password karena lupa lagi kan udah lama juga ya. Nah, nggak apa-apa. Sudah masuk, saya coba upload satu produk gitu. Mungkin nanti setelah ini saya akan masukkan beberapa produk kuliner yang lainnya. Gitu. Ya, ini Patra Komala ini aplikasinya akan sekali lagi otomatis terupdate pada saat Bapak mengisi di web Patra Komalanya dan tidak perlu diupdate setiap hari. Patra Komala ini akan mempromosikan dirinya itu kepada market yang nanti market akan mencari siapa yang hendak dicari di sana. Nah, ketika profilnya Bapak ada di situ, pengen kontak Bapak minimal bisa gitu Pak. WhatsApp-nya ada kan Pak ya? WhatsApp-nya ada nomor ini, nomor yang... Oke, dituliskan saja nanti di profile sehingga bisa langsung berkontak. Alamat email? Alamat emailnya kamumut@gmail.com. Karena seringkali orang daftar email itu hanya untuk pada saat pertama kali punya handphone biasanya ya. Habis itu lupa punya email itu. Itu seringkali. Tapi untuk pelaku kreatif di dunia digital, alamat emailnya jadi sangat penting Pak. Ya. Sangat penting sekali. Tapi syukur Bapak sudah mengajukan Patra Komala. Semoga berharap nanti di tanggal 11 bisa diberitahukan dan memang sertifikatnya tembus Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Ya. Tadi di sana, terima kasih Pak sudah bergabung. Di sini ada pertanyaan, Patra Komala ini jadi semacam display produk saja ya, pembelian langsung ke marketplace. Betul, jadi Patra Komala ini sebetulnya adalah ekosistem ekonomi kreatif, artinya bukan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lain. Mengapa? Karena tidak mungkin ini semua digabungkan menjadi satu aplikasi. Sedangkan tujuan utamanya langsung untuk ekosistem ekonomi kreatifnya. Itu yang ada di website. Jadi tidak menjadi suatu yang asing pada saat banyak sekali member, mereka lupa password, lupa username, itu tidak menjadi suatu yang baru buat Patra Komala. Kenapa? Karena belum terasa manfaatnya sebetulnya.
tahun ini baru di launching dan sudah ada 2.000 member yang bergabung di sana. Tapi manfaatnya apa nih? Nah, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Salah satunya updating profiling yang terpercaya. Kenapa? Karena tidak semua, sekali lagi tidak semua pelaku kreatif itu bisa terdaftar di Patra Komala. Jadi syukur pada saat sudah ada member-member yang memang diterima terverifikasi oleh Patra Komala. Nah, berikutnya produk-produk yang disajikan di sini itu adalah profil utamanya, pelaku kreatifnya. Karena Patra Komala ini bukan hanya memperhatikan produknya, tetapi orang kreatifnya. Jadi bisa jadi kalau tadi ada produk yang disajikan, bisa juga profil orangnya juga disajikan. Karena seringkali pelaku kreatif ini juga punya kendala di dalam profiling, oleh karena itu nanti bisa ada fasilitasi dari Disbudpar melalui Patra Komala untuk juga bisa membantu profil-profil agar jauh lebih menarik untuk dilihat. Karena yang akan mencari pelaku kreatifnya biasanya mengajak B2B atau seorang investor misalnya, atau pihak-pihak yang memang mengajak untuk bekerja sama dengan brand yang Anda miliki. Jadi fungsi dari Patra Komala sebetulnya adalah untuk mengelola para pelaku kreatif agar bisa upscaling menuju ke persaingan global. Artinya apa? Ada aktivitas inkubasi, ada aktivitas eksibisi. Misalnya tadi saya ambil contoh musik, ada inkubasi musik. Pada tahun lalu ada inkubasi film. Jadi dalam teknis pembuatan film dari nol sampai dengan jadi filmnya, sampai dengan jadi sebuah eksibisi festival film berbasis kewilayahan. Di situ menjadi satu strategi untuk bisa meningkatkan kapasitas pelaku kreatif di subsektor terkait. Nah, apabila Anda semua yang ada di sini membutuhkan, ya saya butuh pelatihan khusus, bisa langsung request juga di Patra Komala, bisa langsung berhubungan dengan WhatsApp yang terdaftar di Patra Komala sebagai WhatsApp yang sah atau official number dari Patra Komala, sehingga semoga ini bisa lebih mendekatkan para pelaku kreatif dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, khususnya bidang ekonomi kreatif. Semoga terjawab Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan promosi? Nah, promosi ini daripada satu persatu produk dipromosikan, akhirnya melalui aplikasi lah dipromosikan. Nanti aplikasi ini juga akan memberikan atau mengarahkan di mana workshop Anda masuk ke dalam wilayah kreatif tourism sebelah mana, sehingga nanti turis ketika datang atau pebisnis ketika datang, mereka bisa menginap di dekat workshop Anda karena melihat dari aplikasi Patra Komala yang sudah mereka download. Jadi aplikasi ini akan dipromosikan oleh Disbudpar untuk banyak di-download dan semoga terasa manfaatnya langsung bisa berkorelasi dengan pelaku kreatif terkait. Jadi display yang nanti ada 10 itu bisa foto produk, bisa profile owner, atau si pemilik HKI misalnya, atau sertifikat HKI-nya nanti juga bisa ditampilkan di sana sebagai suatu bentuk bahwa brand Anda sudah terverifikasi dengan baik dan sudah tersertifikasi bahkan. Begitu. Bisa di-download, nanti bisa di-download, di sana juga ada program-program kreatif apa saja yang ada di Kota Bandung. Itu bisa di-download di situ. Nanti kita mulai mencoba nih Patra Komala ini, aplikasinya belum di-launching, baru akan di-launching di bulan Mei tahun depan, direncanakan seperti itu dari informasi yang kami dapatkan. Dengan harapan nanti banyak event-event virtual yang bisa kita selenggarakan. Kan kita sama-sama tahu marketplace ini seringkali rutin ini membuat 11-11, 12-12 seperti itu sebagai media promosi. Nah, Patra Komala juga akan mencoba mempromosikan para pelaku kreatifnya melalui aplikasi tersebut. Semoga memang benar-benar bermanfaat bagi pelaku kreatif. Apabila tidak ada hal yang mau ditanyakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, apakah ada kata-kata penutup, closing statement? Sekali lagi, kita akan ngobrol nanti di 11-11. Izin setelah ini kami membuat grup, kami mengundang nomor Anda untuk dimasukkan ke dalam grup local label. Local label ini adalah intellectual property right festivals. Kita sama-sama mempromosikan para pelaku kreatif yang juga sedang dalam proses pengajukan HKI. Bagi siapapun nanti yang mau diwawancara, kita akan wawancara. Nanti hasil wawancaranya bisa disimpan di profil Anda juga. Di YouTube Patra Komala juga akan ditaruh profil Anda. Semoga ini bisa membantu
digitalisasi dari bisnis Anda agar jauh lebih dipercaya dari sisi profil minimal seperti itu. Yang kedua, apabila ada produk-produk yang mau direview juga bisa disampaikan. Nanti ngobrolnya lebih detail di grup WhatsApp. Kita akan berjumpa di sana karena eventnya itu tanggal 11 nanti. Wah, mendadak jangan khawatir karena ini dilakukan secara virtual dan Patra Komala sendiri yang akan mencoba live streaming selama 24 jam untuk bisa banyak yang bisa memperhatikan produk-produk Bapak. Ada juga produk selain yang barang tadi, ada juga kita nonton bareng film juga buatan anak-anak Bandung. Juga ada musik yang bisa kita tonton di YouTube channelnya Patra Komala Bandung. Bisa di-follow dari sekarang, di-subscribe, dan bisa di-share linknya juga ke teman-teman pelaku kreatif lainnya. Tidak sedikit juga yang membutuhkan testimoni dari Disbudpar juga, di situ juga bisa kita lakukan aktivitas testimonial apabila memang ada ruang dan waktu dalam menyampaikan testimoni. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di WhatsApp Local Label yang akan segera kita buat. Mohon izin sekali lagi, ini kami prioritaskan bagi para pelaku kreatif yang sudah mendaftarkan diri setidaknya untuk berkecimpung di Patra Komala dan juga khususnya bagi yang sedang mengajukan HKI. Jadi jangan khawatir bagi yang belum mempunyai sertifikat apakah bisa mengikuti acara ini, bisa banget karena Local Label ini adalah movement kita bersama untuk sama-sama menggembar-gemborkan arti pentingnya dari hak kekayaan intelektual dari sebuah konsep kreatif atau ide dan gagasan. Dari Ibu Mega ada kata-kata penutup? Dari Kang Amal mungkin masih bergabung? Oke, Kang Mike, selamat sore. Selamat sore, Bu. Aduh, maaf, ini sambil nyupir, jadi tidak ini pada intinya Kamera kami ya? Dinas Gak apa-apa, Bu. Ya, maaf. Sambil nyupir nggak apa-apa deh ya, gini aja ya. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelaku kreatif yang khususnya telah mendaftarkan dirinya ke dalam Patra Komala. Mudah-mudahan Patra Komala yang dibangun oleh Disbudpar melalui bidang ekonomi kreatif ini dapat membantu mengupdate profil ya yang memang kebutuhannya untuk saat ini sangat diharapkan sebagai media promosi juga bagi pelaku kreatif, juga bisa difasilitasi secara terintegrasi melalui hak kekayaan intelektualnya, karena kita percaya dengan hak kekayaan intelektual kreativitas kita dilindungi secara hukum. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi di tanggal 11 bulan ini untuk dapat menyaksikan festival IPR di Local Label nanti ya, di Kolasme ya, Kang Mike. Kolasme. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sudah bisa meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan sosialisasi ini. Mudah-mudahan acara kita di sesi yang terakhir ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Mike. Sama-sama Ibu Mega. Mungkin terakhir kita bisa foto bersama, kalau ada yang memang bisa cam on, mohon cam on, kita foto bersama di sesi yang terakhir di sore hari ini. Pak Yanuar Chandra, terima kasih. Dancing pizzanya semoga sukses. Ibu Tati Haryati belum sempat bertegur sapa, nanti di grup ya. Pak Robi Nugraha, terima kasih. Pak Heri tadi, terima kasih. Kita coba, sudah siap semuanya? Kita foto bersama sebagai momen yang bisa saya bilang bersejarah buat kita semua, karena membicarakan HKI satu hari penuh khususnya di Kota Bandung, kita ini di member Patra Komala ya. Oke, kita foto bersama 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Sekali lagi mohon maaf, Ibu Wulan Battenberg. Boleh dong sekali lagi. Cam on, Ibu Wulan ini saya udah follow nih produknya, aduh menarik banget, pengen testing. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi Ibu Lina Melani Bandrekce, ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya, semangat selalu, semoga sehat,
Dan sekali lagi, dimanapun Anda berada, jaga jarak dan menggunakan prokes yang baik. Semoga bisnis kita di tahun-tahun ke depannya jauh lebih bisa solid melalui Patra Komala. Dan melalui aplikasi yang kita miliki bersama, bagi Kota Bandung, oleh Kota Bandung, untuk Kota Bandung, dan bagi dunia, kita bisa menjadi vaksinasi ekonomi kreatif di Kota Bandung. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup WhatsApp dan 11.11 nanti. Selamat sore. Waalaikumsalam.